Baik, kita tinggalkan soal kerumitan berbahasa tadi. Kita kembali pada apa yang disampaikan rekan Anisha Art. Haramkah menjadi LGBT atau perbuatan kaum LGBT yang haram? Mari kita merujuk pada apa yang disampaikan para tokoh ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kita perhatikan apa yang ditampilkan di layar kaca, tokoh-tokoh ulama Ahlus Sunnah memiliki pendapat yang sama. Jika seseorang menjadi banci, baik pikiran, mental, perilaku, memang semenjak semula sudah banci, maka dia tidak berdosa. Al-Khatib Asy-Syarbini menyatakan bahwa banci adalah seseorang yang berakhlak seperti akhlak wanita dalam pergerakan dan penampilannya. Dan itu diharamkan baik bagi laki-laki menyerupai perempuan atau bagi perempuan menyerupai laki-laki. Tetapi dengan catatan fa in kana dzalika khilqatan fala itsma. Tetapi jika hal tersebut merupakan asal penciptaan, memang sedari kecil begitu, maka tidak ada dosa atasnya. Konsekuensi logis dari definisi ini, jika pada asalnya dia adalah lelaki normal atau perempuan normal, kemudian ia berperilaku seperti wanita, atau sebaliknya, secara bertahap, dia jadi berperilaku seperti laki-laki. Maka ini merupakan kefasikan dan akhlak yang buruk. Dan jika dengan modifikasi perilaku itu, ia berhubungan intim dengan sejenis, atau melakukan sodomi, maka secara fikih, dia berdosa. Begitu juga dalam mazhab Hanafi. Imam Syamsuddin As-Sarkhasi mengatakan, hukum mukhannas atau banci menurut kami, apabila ia menjadi banci karena akibat meniru-niru perbuatan perempuan, maka statusnya sama dengan laki-laki yang lain. Bal minal fusaq yunaha anin nisa. Maka ia adalah orang fasik yang harus dijauhkan dari wanita. Sama, kalaupun dia wanita kemudian meniru-niru menjadi laki-laki, secara fikih tetap saja dia perempuan yang tidak boleh bersentuhan tangan ataupun khalwat dengan lelaki yang lainnya. Untuk yang pernah nyantri di Jawa Barat, istilah fasik biasanya oleh Pak Ajengan diasosiasikan dengan peralatan pasekon agar mudah dimengerti. Pasekon adalah penggaris yang berbelok 90 derajat. Dalam istilah santri, orang fasik seperti pasekon yang berbelok 90 derajat dari garis lurus, dari Shiratal Mustaqim. Ya, nampaknya akan seperti ini juga kaum santri menilai kaum lurus dengan kaum yang belok di dalam peristilahan LGBT. Dalam mazhab Hanafi pun sama. Jika dia itu banci karena bi aslil khilqah, maksudnya memang semenjak semula kebiasaannya udah begitu, anggota tubuhnya melambai dan juga lisannya gaya bicaranya kemayu, secara asal penciptaan, dan dia tidak memiliki hasrat terhadap wanita, dan dia juga menjadi banci bukan karena akibat meniru-niru perbuatan perempuan, maka sebagian syekh kami memberikan keringanan. Orang seperti ini boleh ada bersama para wanita. Kita pun menemukan pendapat yang senada, baik dalam mazhab Maliki maupun mazhab Hambali. Jadi, dari penjelasan ulama Ahlus Sunnah di atas, maka ada dua kategori. Ada banci yang tidak berdosa dengan sifat dan perilaku kebanciannya, dan ada banci yang berdosa dengan sifat dan perilaku kebanciannya. Tergantung apakah sifat, pikiran, dan mentalitas banci itu muncul semenjak semula, atau karena terpengaruh oleh faktor-faktor yang secara fikih seharusnya dia hindari. Adanya khunsa atau banci dalam khazanah fikih Islam menunjukkan bahwa mereka itu ada dan diatur keberadaannya untuk tetap tidak melanggar fikih Islam. Misalnya untuk fikih pernikahan tetap syahnya itu antara laki-laki dan perempuan, bukan pernikahan sejenis. Demikian juga hubungan intim tetap diatur sebagaimana kaidah hukum fikih.
Sampai di sini dulu pembahasan diskusi kita bagian kedua ini. Ya, pasti ada yang menggantung. Ada yang masih bikin penasaran. Untuk itulah ruang diskusi ini dibuat. Agar kita bisa mendiskusikannya secara lebih leluasa di kolom komentar. Aqulu qali hadza astagfirullah li wa lakum. Semoga Allah memberikan kemudahan urusan kepada kita, tetap sehat dan mendapatkan tolong serta ampunannya. Amin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.